Mandangan pagi di Subang hari ini menjadi lebih berwarna ketika Kang Deddy Mulyadi didampingi oleh kepala desa setempat melakukan aktivitas olahraga ringan. Sambil berjalan santai menikmati hamparan sawah yang hijau membentang, perhatian Kang Deddy tertuju pada sosok seorang remaja perempuan yang sedang asyik mencari belut. Momen ini menjadi istimewa bagi Kang Deddy Mulyadi. Di tengah kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk menghampiri gadis tersebut. Rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk berinteraksi langsung dan menggali lebih dalam mengapa seorang gadis muda memilih mencari belut, sebuah kegiatan yang umumnya didominasi oleh remaja laki-laki. Kalau cowok ngurek biasa, ini cewek. Wah, sekolah? Sekolah. Di? SMP 4. Kan SMP? Iya. Kelas? Kelas 8. 8. Nanti kebiasaannya beda dengan perempuan kebanyakan, asal hobi? Iya. Senang? Senang. Emang gaulnya sama cowok? Enggak juga sih, jarang main keluar. Jarang main keluar, sekali keluar ke sawah? Iya. Bener itu, keren. Bisa ngurek? Atau baru pertama? Enggak, dulu pernah ikut ngurek, cuman sekarang jarang ini Pak, jarang keluar. Nah, terus? Jadi Sekarang ngurek? Ikut teman. Ini temen SMP juga? Iya, enggak, ini tetangga saudara dua-duanya. Sekolah? Sekolah. Di SMP satu lagi? SD Karangtengah. SD Karangtengah. Ini pemandangan yang menarik dan langka, ujar Kang Deddy sambil tersenyum. Ia kemudian terlibat dalam percakapan hangat dengan gadis tersebut, mencoba memahami motivasi dan cerita di balik aktivitasnya di sawah. Kehadiran Kang Deddy Mulyadi tidak hanya memberikan semangat bagi gadis pencari belut tersebut, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar. Ia menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kearifan lokal memiliki daya tarik tersendiri dan patut untuk diapresiasi. Aktivitas Kang Deddy Mulyadi di Subang pagi ini menjadi bukti nyata bahwa ia selalu dekat dengan masyarakat dan memiliki perhatian yang besar terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Aku nanya secara ilmu, kenapa belutnya susah? Belum tahu sih Pak, soalnya Kamu sekolah belajar biologi nggak? aku belum belajarin yang kayak gitu. Bukan, belajar biologi nggak? Belajar. Belajar biologi. Di biologi diajarin mikroorganisme nggak? Ada bakteri pengurai. Ada. Yang bakteri yang bisa menguraikan daun menjadi busuk, ya kan? Kemudian daun yang busuk itu kan bersenyawa dengan tanah. Kemudian nanti membentuk mikroorganisme, yaitu sistem kehidupan. Jadi ada kehidupannya tuh di tanah itu. Ada cacing, ya kan? Kemudian ada cacing dilahirkan oleh bakteri. Terus muter tuh, jadi tanahnya subur. Dari situ nanti tumbuh belut. Nah sekarang kenapa susah? Nggak tahu. Kenapa susah? Karena mikroorganismenya mati oleh pestisida. Jadi unsur senyawa pengurai tanahnya udah nggak ada. Jadi tanahnya kering, kosong. Jadi tanah ini kosong. Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh masyarakat dan pejabat yang dikenal aktif, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Kali ini, interaksinya dengan seorang remaja perempuan mengungkap perhatiannya terhadap isu lingkungan dan pendidikan. Dalam obrolan santai namun bermakna, Kang Deddy menggali informasi mengenai pelajaran yang diajarkan di sekolah menghubungkannya dengan praktik langsung yang sedang dijalani remaja tersebut, yaitu mencari belut. Diskusi ini mengarah pada permasalahan mengapa belut semakin sulit ditemukan. Kenapa belut susah? Tanya Kang Deddy, kemudian menjelaskan karena petani-petani sekarang menggunakan pestisida, tidak menggunakan metode organik, sehingga akan membunuh organisme, yaitu bakteri penghancur di dalam tanah. Maka dari itu makanya belut susah dicari. Pernyataan Kang Deddy menyoroti dampak penggunaan pestisida terhadap ekosistem tanah. Pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi juga mikroorganisme penting yang menjaga kesuburan tanah. Akibatnya, habitat belut terganggu dan populasi mereka menurun. Kosong nggak ada apa-apanya. Karena kosong nggak ada apa-apanya, gitu kan? Atau jumlah bakteri penyuburnya kurang, sehingga tanahnya menjadi kering. Walaupun basah ya, tapi bakteri. Nah, akibatnya padinya tumbuhnya susah. Nah, karena padi begitu ditanam nggak ada nutrisinya. Begitu akibat susah, nanti harus dipupuk. Pupuknya pakai urea. Nah, pakai urea dia sakit dulu. Habis sakit, nanti tumbuh tapi menimbulkan penyakit. Nanti padinya nggak pernah sukses.
termasuk belut nggak tumbuh, nanti dikasih obat, belutnya mati. Gitu. Jadi susah di kampung juga dapetin belut tuh, belutnya kecil-kecil. Iya, tadi baru dapat itu. Di situ satu kan? Iya. Ditanam nggak pernah. Enggak. Padahal belut itu kalau di sawah, kalau jumlahnya sangat banyak, itu membantu pertumbuhan padi. Kamu belajar biologi nggak? Belajar. Iya, di sekolahnya nggak diajarin yang begini, biologinya Iya. teori aja. Pasti biologi di sekolah itu cerita tentang kepompong, Oh iya, benar-benar. ya kan? Iya. Metamorfosa, ya kan? Dari berudu sampai jadi kodok. Itu aja nggak pernah selesai ceritanya. Ayo coba nguruknya kamu lihat. Oh, nggak ada ini Pak, nggak ada lubang. Nggak ada lubang. Iya. Tadi dari sini tuh di sana. Susah di sini kalau tembok gini akan tumbuh belut. Mana lubangnya? Itu di sana tadi nggak dapat. Nggak dapat. Udah Ya, keliling. udah jadi nggak dapat. Dapatnya baru satu itu tadi. Iya. Dari Iya, jam 2 Dari jam 2 ya susah. Kalau di sawah saya ditanam. ditanam? Ya iya dong, tapi nggak boleh diambil. Enggak. Iya kan, karena untuk membantu kesuburan tanah. Gitu. Bantu kesuburan tanah. Ayo coba ngureknya, coba pengen lihat anak cewek. Kasih dia lubang. Kang Deddy Mulyadi dengan gaya khasnya yang merakyat tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengajak remaja tersebut untuk memahami hubungan antara praktik pertanian, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sejak usia dini. Bro. Ngurek. Tarik nggak? Belum Pak. Nggak, belum. Belum apa nggak ada belutnya? Nggak tahu. Belum apa nggak ada belutnya? Nggak masuk Pak. Nggak masuk. Susah. Kalau di sini susah Pak. Ini Susah tinggi. kalau sekarang harus di sawah. Yang paling mungkin. Ini nih. Cari. Sebuah pertemuan tak terduga terjadi saat Kang Deddy Mulyadi berinteraksi dengan seorang gadis remaja. Setelah ditelusuri, ternyata orang tua gadis tersebut mengenali Kang Deddy Mulyadi sebagai teman sekelas dan seangkatan di masa lalu. Momen mengharukan terjadi ketika sekelompok ibu-ibu dari kejauhan bersorak memanggil nama Kang Deddy Mulyadi. Ternyata mereka adalah orang tua dari gadis remaja yang sedang berbincang dengannya. Suasana menjadi semakin hangat dan akrab. Dalam obrolan tersebut, terungkap fakta menarik mengenai hobi unik gadis remaja ini. Saya baru nemu anak aneh. Kamu termasuk manusia aneh, perempuan aneh. Aku Namanya siapa? Silopia pakai X. Hah? Silopia XCL official. Oh, Silopia. Namanya juga aneh. Emang aneh, emang asal orang sini? Iya, itu rumahnya situ tuh. Bapaknya asli sini? Asli Kalijati. Iya, makanya Semarang. beda. Semarang. Oh, kamu Jawa ya? Bapakmu Jawa nggak? Bukan? Jawa. Jawa, ya makanya Buat beda. lahir doang Pak. Takut lahir di sini. Iya. Ibunya orang sini? Orang sini. Bapaknya orang Betul. Jawa. Betul. Mana rumahnya? Itu lagi pada ngumpul situ. Oh, di situ. Ibu Tini. Oh, ngumpul ngeliatin kamu? Nggak tahu. Ngeliatin saya itu pasti. Itu dulu sekolah di sana. Di mana? Apa? Kan SD Sukabakti. Iya. Berarti bareng dong sama saya, Iya, beda. katanya kenal sama Bapak. Siapanya? Ibu. Ibu siapa? Ibu Tini Sugiati. Ibu Tini anaknya. Anak begini. Iya. Ibu Tini saya buat teman sekolah. Penyanyinya. Teman sekolah saya. Oh, Bu Tini itu nikahnya sama siapa? Sama di sana orang Kalijati. Orang Kalijati. Ibu Tini mungkin ya. Mana? Tadi ini ambil umpan punya itu. Ajil. Oh, tuh kan. Jeblok. Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan keheranannya, rumahnya remaja perempuan ini sangat aneh hobinya karena senang cari belut. Itu adalah kebiasaan laki-laki. Kegemaran gadis remaja ini mencari belut memang tidak lazim bagi kebanyakan perempuan seusianya. Namun, hal ini justru menunjukkan keberanian dan ketertarikannya pada kegiatan yang menantang dan dekat dengan alam. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi selalu terhubung dengan berbagai lapisan masyarakat, bahkan dengan teman-teman lama yang memiliki ikatan sejarah dengannya.
Selain itu, terungkapnya hobi unik gadis remaja ini memberikan warna tersendiri dalam interaksi tersebut, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan minat yang berbeda-beda. Kamu kenapa nggak bergaul kayak anak perempuan yang lain? Naik motor sore-sore, Nggak mau, nongkrong, ke kafe. Malas. Kenapa? Malas. Malasnya kenapa? Nggak begitu banyak temen sih Pak. Di sini juga temen paling itu lagi. Temennya laki-laki banyak kan? Nggak, cewek. Cewek? Iya. Nah terus? Nggak seneng orang main kayak gini kan, usia remaja gini kan sekarang naik motor, Nggak. keliling. Paling naik motor kalau misalnya diizinin aja sih. Paling Oh. kayak cuman bantuin mama kayak beli gula, beli apa. Oh gitu. Ini ngurek ini kamu aneh? Gabut Pak. Hah? Gabut Enggak bud, ya enggak apa-apa. daripada di rumah. Iya bener daripada jenuh. Iya. Ya. Lu jalan ya? Iya, makasih Pak.